Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Mauda dengan NIM 225790009 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Di kali ini saya ingin muncul menjelaskan mengenai peran koperasi dan sektor informal dalam ekonomi sosialisasi, membangun ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh. Yang pertama yaitu definisi koperasi. Koperasi adalah suatu organisasi yang didirikan oleh orang-orang serta memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam perekonomian. Kerjasama ini terjadi karena adanya keamanan jenis kebutuhan hidup mereka. Mereka bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang berhubungan dengan lembaga maupun rumah tangga. Pada hakikatnya, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, di mana beranggotakan orang atau badan hukumnya berdasarkan asas kekeluargaan, di mana koperasi ini merupakan sesuai dengan semangat jiwa yang royang bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan, penting untuk diperhatikan, sebab koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan mereka hadapi masing-masing. Oleh sebab itu, sudah selayaknya lah apabila koperasi menduduki yang penting dalam sistem perekonomian atau negara di samping sektor perekonomian lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu peran koperasi dalam pembangunan ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu sebagai sokoguru atau tanah di perekonomian. Koperasi memainkan peran penting dalam masyarakat sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi untuk membantu anggotanya secara kolektif. Dan selanjutnya ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembagian hasil usaha secara adil dan memberikan bantuan kepada anggota. Kemudian ada pengelolaan dalam demokrasi. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis dengan keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka serta pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha yang masing-masing anggota. Kemudian yang terakhir ada pendidikan dan kerjasama. Koperasi juga berperan sebagai wahana pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya. Kemudian poin yang kedua yaitu peran sektor dalam pembangunan ekonomi sosialis. Yang pertama ada pengembangan teknologi, di mana peran teknologi dalam pembangunan mega Ophelia Ode memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas koperasi serta memberikan bantuan kepada anggota. Kemudian ada pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi yang efektif memungkinkan koperasi untuk mengelola data dengan lebih baik serta meningkatkan transparansi dan mengoptimalkan keputusan bisnis. Kemudian selanjutnya yaitu poin ketiga, sektor koperasi dalam pembangunan kerakyatan yang kuat dan tangguh. Sektor informasi adalah suatu sistem yang berfungsi
Suatu sistem yang berfungsi sebagai penghubung antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, serta fungsinya sektor informasi berfungsi sebagai penghubung antara produsen, konsumen, dan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Koperasi dan sektor informasi bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, di mana koperasi dan sektor informasi bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kekayaan. Koperasi dan sektor informasi ini bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi. Adapun berbagai contoh koperasi dan sektor informasi dalam pembangunan kerakyatan yang kuat dan tangguh, seperti koperasi simpanan pinjam yang bekerja sama dengan sektor informasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi keuangan. Contoh yang kedua, koperasi perdagangan yang bekerja sama dengan sektor informasi untuk meningkatkan akses akses masyarakat terhadap informasi di pasar. Kemudian selanjutnya yaitu strategi pembangunan ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh memerlukan strategi yang terintegrasi dan keberlanjutan. Berikut ada beberapa poin-poin dalam strategi pembangunan ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh. Yang pertama ada pengembangan UMKM. Meningkatkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disingkat dengan UMKM sebagai bagian dari strategi ekonomi kerakyatan, di mana UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan Sustainable Development Goals atau biasa disingkat dengan SDGs di Indonesia. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi rakyat, di mana meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi sebagai wadah atau tempat pemberdayaan. Koperasi dapat berperan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan. Kemudian ada pengembangan kawasan perbatasan, di mana meningkatkan pengembangan kawasan perbatasan untuk menjaga kedaulatan nasional dan mengurangi kesenjangan dengan penduduk di wilayah tersebut. Kemudian ada transformasi spirit kewirausahaan, di mana transformasi spirit kewirausahaan pada ekonomi kerakyatan terutama melalui pengembangan kewirausahaan berbasis UMKM atau kewirausahaan UMKM dapat berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian ada pengembangan sistem ekonomi Pancasila. Pengembangan sistem ekonomi Pancasila ini meningkatkan pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang tangguh, di mana kuat serta mandiri. Sistem ekonomi Pancasila ini harus berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berlanjutan dan inklusif. Koperasi dan sektor informasi memiliki peran penting dalam sebuah pembangunan kerakyatan yang kuat dan tangguh dalam ekonomi sosialis, di mana koperasi dan sektor informasi bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga koperasi dan sektor informasi dalam strategi pembangunan ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh
bisa bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerakyatan. Strategi pembangunan ekonomi kerakyatan ini dapat meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi rakyat, serta dapat meningkatkan kemampuan usaha rakyat dengan memberikan akses ke sumber daya dan fasilitas, meningkatkan kemampuan masyarakat dengan memberikan pendidikan serta pelatihan yang sesuai, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan partisipasinya dalam proses pembangunan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.